Silakan duduk Maya. Gimana Maya kabarnya hari ini? Agak bete Bu, kayak gimana ya Bu, saya juga bingung ya Bu. Bingung kenapa tuh kalau boleh tahu? Saya bingung aja, perasaan saya hari ini kayak saya nggak mood, terus saya bete, terus gimana ya Bu ya, kayaknya campur-campur gitu, tapi nggak happy. Terus tadi Maya gimana di kelas? Nggak terlalu happy Bu, agak-agak sebel. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Soalnya teman-teman saya yang cewek itu loh Bu, kayak nyindir-nyindir saya mulu. Maya tadi udah istirahat belum? Kan sekarang lagi jam istirahat nih. Maya kesini udah makan atau belum? Saya nggak mau makan Bu, gara-gara itu saya tuh bingung loh Bu sama si Angel. Gengnya Angel itu tuh masih gengnya Angel di kelas saya, kelas 8D. Kalau Angelnya sih kayaknya ibu tahu, cuman kalau dia ibu nggak tahu nih anggotanya siapa aja. Ya Bu, saya dari pagi tadi saya baru datang. Betul ya, saya baru datang doang loh Bu, tapi si Angelnya tuh kayak langsung sini ke saya, terus dia bisik-bisik. Terus jadinya saya nggak mood, kayak kenapa sih saya kan baru datang, saya nggak ngapa-ngapain, saya baru datang, terus saya digituin, jadi saya sebel, terus udah gitu kan, jadinya saya nggak mau makan Bu sekarang, nggak pengen istirahat, jadi saya pengen sini aja deh. Dia Maya pernah masuk sini dulu? Belum, saya belum pernah, tapi ibu kan pernah tuh masuk ke kelas saya ngajarin apa gitu saya lupa. Terus kata ibu kan kalau mau curhat-curhat bisa nemuin ibu, bisa datang ke ruangan ibu. Jadi pas banget hari ini saya nggak mood, saya sedih gitu sama sedihnya Angel. Jadi saya coba deh kesini ngobrol-ngobrol sama ibu, daripada saya di kelas juga disubir-subir dulu, digituin dulu sama si Angel. Jadi ya udah saya kesini aja. Ya, berarti kamu belum pernah konseling ya? Karena rata-rata yang masuk ke sini itu disebutnya konseling. Jadi belum pernah ya? Belum. Oke, berarti ibu akan jelasin sedikit nih tentang konseling. Konseling itu adalah interaksi antara ibu sebagai guru BK dengan kamu, klien ibu, untuk menjelaskan suatu permasalahan yang kamu alami, dan kita akan mencoba mencari solusi terbaik dari permasalahan yang kamu alami. Dari sini kamu bisa paham? Iya, ngerti Bu, saya ngerti. Ya, pasal sendiri itu tujuannya untuk membantu kamu agar kamu bisa tahu nih kayaknya langkah apa yang paling tepat kamu ambil nanti. Gitu ya Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti bisa menyelesaikan masalah saya ya Bu. Paling saya juga gimana ya Bu ya, mau ceritanya bingung, terus juga kayak takut juga, karena tuh kalau kata teman-teman saya, kalau cerita-cerita nanti disebar-sebar. Belum lagi nanti kalau misalnya saya misalnya sebut Angel, nanti ibu manggil Angel enggak saya malah dia pakain lagi sama si Angel, manggilnya Angel kalau Angel tahu saya bilang ke ibu. Gini, dalam sesi konseling yang kita lakukan hari ini itu ada asas-asas yang ada. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana apapun yang kamu lakukan hari ini, baik itu mau menyebutkan nama atau menyebutkan permasalahan yang kamu alami, itu tidak akan disebarluaskan. Jadi yang tahu hanya kamu dan ibu. Lalu juga ada asas kesukarelaan, di mana kamu suka rela untuk datang ke sini. Kayak hari ini kan kamu datang
langsung ya, itu tanpa ada paksaan dari ibu untuk datang ke rumah mereka. Dan ada asas lainnya yaitu asas keterbukaan. Nah, di dalam kerahasiaan ini kamu juga ada namanya asas keterbukaan. Jadi ibu mau kamu terbuka nih dalam menceritakan permasalahan kamu. Jadi kalau kamu nanti mau nyebut nama, menyebut apapun itu diceritakan aja, diungkapkan apapun yang kamu rasakan hari ini. Iya. Terus juga di konseling hari ini itu ada namanya asas kemandirian. Nah, ibu mau nanti solusi-solusi dari konseling ini nanti kamu menciptakan solusi-solusi untuk kamu sendiri. Jadi ibu nanti hanya membantu kamu untuk lebih memikirkan solusi yang paling tepat apa gitu. Sama yang terakhir itu ada asas kekinian. Jadi cerita yang kamu ceritakan hari ini merupakan kejadian yang terkini, yang terbaru, bukan kejadian 45 tahun yang lalu. Iya, ngerti saya Bu. Dalam kasus konseling ini itu ada beberapa, dalam proses konseling itu ada beberapa waktu yang kita lakukan. Ada yang 30 menit, 40 menit, ada yang 45 menit. Nah, kamu sesi konseling hari ini karena kita pertama kali ya, jadi kita tentukan aja yang 30 menit. Kalau misalnya ternyata bagi kamu kurang nih, mau lanjut boleh, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, kita bikin jalan temu. Tapi kalau misalnya kamu 30 menit kebanyakan nih, nanti boleh kamu selesaikan aja, bilang ke ibu-ibu, ini saya rasa cukup cuman sampai 30 menit. Iya Bu. Bisa dipahami? Ya paham Bu. Berarti benar ya Bu ya, 30 menit ya, karena kan sisa waktu istirahatnya tinggal sekitar setengah jam ya Bu. Iya, jadi kayaknya cukup ya. Kamu berarti nggak mau istirahat dulu nih? Iya, nggak mau. Minum juga nggak mau nih, ibu ada minum nih. Minum nggak mau? Enggak, saya udah minum susu tadi di kelas. Saya bawa susu, bawa roti. Jadi tadi sebelum sini sebenarnya saya makan roti sama susu dulu sih Bu. Jadi biar nggak lapar. Dari yang tadi ibu jelaskan tentang konseling sama asas-asasnya, kamu udah paham atau belum, atau mau dijelaskan ulang? Sudah Bu, saya sudah paham. Berarti saya bisa ya bilang menyebut nama, berikan siapa yang bikin saya sedih, yang bikin saya nggak mood gitu di kelas, di sekolah, yang bikin saya sindrom gitu. Nanti boleh banget diungkapkan yang kita tadi ibu jelaskan ya, akses keterbukaan. Jadi dimana kamu terbuka tentang permasalahannya kamu rasakan. Sebaiknya nih sebelum kita mulai sesi konselingnya lebih lanjut, maka lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa gitu. Jadi bila Maya tuh diganggu ya sama Angel, boleh tahu Angel itu ngapain? Nggak ngerti saya Bu, dari awal kelas 8 loh Bu, tuh si Angel tuh kayak senyum gitu sama saya, terus dia suka bisik-bisik. Angel kan punya temen Bu, dia berlima, itu isinya Angel, Tika, ini Arin sama si Amel. Tapi si Amel tuh sebenarnya masih bisa ngobrol sama saya, tapi kadang Amel tuh ikut-ikut Angel juga. Saya makanya nggak ngerti Bu sama bagaimana tuh. Saya ngapain juga, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi si Angelnya tuh kayak nggak suka gitu sama saya. Terus dia nggak mau duduk dekat saya. Terus dia juga suka bisik-bisik, suka ngomongin saya gitu, jangan temenan sama si Maya gitu. Maya nggak tahu lah saya si Angel ngomong apa teman-teman, tapi tuh yang cowok-cowok juga jadi gak suka sama saya gitu. Jadinya saya di kelas punya teman satu doang, teman sebangku saya Bu, si Erin. Karena kan Erin dari kelas 7 bareng sama saya, itu juga karena dari kelas 7. Padahal kalau misalnya yang baru ketemu kelas 8 kan nggak ada temannya Bu di kelas 8 D itu.
gara-gara Angel kayaknya dia Bu. Udah gitu kalau kelompokan Bu, Angel nggak mau sama saya. Mau satu kelompok gitu sama kamu? Terus si Angel tuh kalau misalnya kita berpasak kelompok nih kayak kemarin tuh kan kita sekelompok seni budaya ya Bu, melukis. Terus si Angel tuh kayak melototin saya mulu Bu, sinis mulu ke saya. Terus dia tuh kayak bisik-bisik ke si Robby, tapi dia sambil ketawa-tawa gitu. Jadinya kan saya jadi kenapa sih si Angel? Jadi kurang nyaman ya? Terus saya nggak ngapa-ngapain kan. Saya juga kan baru kenal Angel dari kelas 8. Terus jadinya tuh yang parah tuh kemarin-kemarin Bu, yang hari apa yang belajar olahraga tuh ya Bu. Si Angel itu pas saya lagi olahraga rolling depan itu loh Bu, roll belakang itu kan saya salah ya Bu ya. Angel ketawanya kencang banget terus ngatain saya kayak kode. Tapi sebelumnya nih kamu pernah nggak ngobrol-ngobrol sama Angel atau ketemu selain di kelas gitu? Atau satu ekskul pernah satu ekskul sama Angel? Enggak, saya nggak ikut ekskul. Itu sebenarnya saya ikut ekskul Bu yang kelas 7 itu kan sama si Erin. Ikut ini loh Bu, ekskul kelas 3K. Cuma waktu kelas 8 ini saya udahan karena salah satunya tuh si Angel masuk Bu ke kelas 3K itu. Terus bikin suasana nggak enak. Jadi ya gitu sih, suka disindir-sindir, suka diomongin. Terus yang tadinya deket sama saya jadi nggak deket lagi sama saya. Saya nggak ngerti deh si Angel kenapa gitu ya Bu. Terus jadinya tuh yang tadinya saya punya beberapa teman, jadinya teman itu jadi kayak menjauh gitu loh Bu. Tapi Erin enggak sih Bu, Erin masih dekat sama saya. Tapi yang lainnya agak menjauh teman-teman yang pas di belakang saya. Jadi sekarang saya enggak pas di belakang lagi deh karena ada si Angel di sana. Tapi sebelumnya memang tidak pernah ketemu ya? Berarti kamu yang tidak tahu nih Angel kenapa gitu ya? Kenapa bisa salah ngomongin kamu? Iya, saya nggak ngerti. Malah saya dikatain kodok itu jadinya keterusan Bu. Jadinya tuh yang anak cowok malah makin seneng kan kata ngetawain ini kodok gitu, dasar kodok. Kamu pernah cerita nggak di rumah tentang kelakuan Angel kayak yang menurut kamu tuh bikin kamu nggak nyaman gitu, cerita ke mama atau ayah kamu gitu? Enggak, saya nggak pernah. Karena kan dari SD sampai saya kelas 7 kan saya nggak pernah digituin Bu sama teman-teman saya. Teman-teman saya banyak. Jadi nggak pernah ada yang ngebully saya gitu, nggak pernah ada yang kayak Angel. Jadi saya nggak pernah bilang ke mama, papa, sama kakak. Karena kan mereka tahunya saya ya biasa aja di sekolah, belajar-belajar aja. Saya juga nggak mau Bu bilang ke orang tua saya sama mama saya. Karena kan jadinya mereka ntar mikirnya gimana saya kenapa di sekolah, padahal cuma karena gini aja doang. Sebenarnya saya tuh bingung banget Bu, kenapa yang gitu ya Bu ya. Saya tuh sebenarnya nggak pengen digituin Bu sama Angel. Jadinya tuh kan nggak enak Bu, masa saya di kelas setiap hari ketemu sama teman-teman tapi kita nggak deket, nggak main bareng. Jadinya pada ngebully saya, bilang saya kodok gitu loh Bu. Kalau ke sekolah biasanya kamu diantar pakai anak siapa? Kalau sekolah kadang sih papa nganterin. Kalau papa nggak sempat nanti ini sopirnya mama. Kamu biasanya ngapain aja? Di rumah kan saya sekolah dari pagi saya diantarin. Terus nanti pulang jam 1 nyampe rumah jam 2. Mama kadang ada di rumah, kadang nggak ada. Kadang kalau nggak ada itu mama suka ke butik Bu, jaga di butik kan. Mama saya itu ada butik di Danau Akses itu loh Bu. Mamanya Iya. kerja. Enggak, itu tokonya mama, butiknya mama. Jadi mama sekalian ini Bu, sekalian liatin butik, sekalian liatin stafnya di situ. Kadang sampai malam, kadang sore, kadang
rumah ada saya sama mama saya. Tapi terus kakak saya itu kuliah bu, kakak saya tuh kuliah di binus bu, jadi sampai malam. Jadi kalau misalnya sama kakak jarang ketemu. Kalau sama mama juga kadang ada kadang enggak. Kalau papa itu pulangnya malam terus. Nanti papa tuh bisa jam 12 malam, jam 11. Jadi kalau siang-siang itu saya kesehariannya pertama kan biasa tidur dulu bu, capek kan. Habis itu saya kalau udah sore saya suka main-main aja di rumah bu, entah main piano, entah saya main game gitu. Tapi itu sampai sore doang sih bu, nyampe nanti jam 5 setengah 6 gitu. Itu udah istirahat, nanti sholat maghrib biasa bu. Abis itu nanti jam 7 makan, nanti habis itu baru belajar bu. Kadang saya belajar bu jam 8-an itu saya belajar sampai jam 9 aja sih, 1 jam aja belajarnya. Sisanya kadang saya nonton, bukan nonton sih bu, apa namanya, baca bukan novel bu. Saya suka baca komik gitu loh bu, komik online. Komik apa tuh judulnya? Saya judulnya lupa, pokoknya tentang dunia, ada 2 dunia gitu bu. Pokoknya science fiction gitu lah bu. Pokoknya sih ya saya suka baca kayak gitu kalau misalnya habis belajar apa enggak sore-sore gitu. Jadi udah kesalahan saya begitu aja bu, main game, main piano iseng-iseng, atau naik sepeda sore-sore keliling komplek. Terus udah belajar cuma 1 jam. Dari pembahasan kamu tadi nih sama Angel, kamu tuh pernah nggak sih ngobrol berdua aja sama Angel untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya yang buat Angel nggak suka gitu sama kamu? Nggak pernah bu, saya nggak berani. Nggak tahu ya, saya nggak berani aja bu. Saya tuh kalau soalnya digituin duluan sih sama si Angelnya udah kayak sinis gitu. Jadinya saya juga takut mau nanya ke Angel, saya nggak ngerti. Pokoknya saya nggak enak juga bu mau nanya ke Erin juga nggak enak. Kenapa sih si Angel juga sih nggak enak nanya bu? Nggak ngerti deh bu saya. Mungkin nggak tahu ya gimana caranya ya bu ya, saya nggak ngerti juga deh bu gimana biar misalnya saya sama Angel bisa ngobrol, jadi tahu masing-masing kita tuh nggak sukanya karena apa, gimana caranya biar kita bisa berteman. Ya bu, saya tuh aduh bu, digituin mulu sama Angel suka sedih bu. Saya nggak pernah digituin bu sama Angel. Ini ya bu, gitu lah bu. Padahal sih nggak pernah digituin bu. Masa anak cowok ngatain saya bodoh bu? Kenapa coba bu? Saya nggak ngerti deh bu. Maksudnya saya nggak pernah dibully, saya nggak pernah ngebully orang. Tapi saya mau dibully bu sama gengnya Angel. Kalau Angel doang sih nggak apa-apa ya bu. Tapi kan 5-5-nya gitu loh bu. Kalau misalnya mama papa saya tahu pasti sedih banget bu. Kalau misalnya tahu saya dibully gitu. Kakak saya itu kan walaupun cowok dia nggak bandel tahu bu, dia nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah maksudnya ada cerita-cerita dia dibully temannya atau dia ngebully, dia tuh nggak pernah aneh-aneh bu. Pokoknya dia benar-benar kakak yang ngajari saya sekolah tuh harus ya benar. Bu, terus saya bingung bu, saya juga takut mau bilang ke Angel. Kenapa? Saya juga takut bilang sama mama papa saya kalau saya digituin di kelas. Saya gini loh bu, saya tuh pengennya gimana ya bu ya caranya biar saya nggak gitu lagi sama Angel, biar Angel nggak gitu lagi sama saya, biar saya kehidupan sekolah saya kayak pas kelas 7 gitu loh bu. Saya maunya berteman sama semuanya, nggak ada yang ngebully. Saya nggak mau teman-teman saya tuh kalau ingat saya berarti kodok gitu bu. Saya masalahnya malu bu kalau di luar kelas.
dikatain kamu kalau di ruang kelas itu dikatain dipanggil sama cowok-cowok dari jauh bu gitu bu apalagi di kantin bu anak cowok ya bu ya anak cowok tuh kayak si Randy sama si Baim itu paling kenceng bu ngajakin saya kodok-kodok di kantin jadi kan anak kelas lain ngeliatin terus ada si gengnya Angel juga duduk jadinya ketawa-tawa bisik-bisik gitu itu saya kenapa sih bu dibully gitu emang masa sih gara-gara saya yang salah rol belakang depan itu saya dikatain kodok gitu bu masa masa dari situ sih bu saya nggak suka saya nggak mau digituin Saat kamu salah waktu itu roll depan sama roll belakang itu kan ada olahraganya ya. Olahraganya kamu ini enggak ngomong sesuatu enggak? enggak katanya ya bagus kamu sudah berusaha gitu nggak apa-apa karena kan teman-teman lainnya juga banyak yang salah bu roll belakang roll depannya tapi saya doang yang dikatain kayak kodok tuh sama si Angel sama gingannya Angel terus jadinya mana itu kan di lapangan ya bu ya ada anak kelas lain juga ngetawain terus si Angel teriak kayak di kodok gitu kan jadinya gitu bu saya sedih banget masa Angel begitu Terus nih kira-kira maunya kamu biar Angel nggak kayak gitu lagi apa ya? Kayak apa sih yang baiknya dilakuin gitu? Atau kamu mau apa gitu? Atau mau ditemenin sama Angel mau? kayaknya kayaknya mesti diketemuin ya bu ya tapi apa semua gimana Angel aja ya bu ya atau Angelnya aja gitu Karena permasalahan kamu sama Angel ya, kayaknya mungkin Angelnya dulu aja. Jadi kita mencari tahu nih sebenarnya Angel tuh kenapa sampai melakukan hal itu sama kamu, terus mengajak orang lain untuk tidak suka. iya bu kayaknya kayaknya yang pertama itu deh bu saya sebenarnya pengen ngobrol sama Angel mungkin bisa di sini sama ibu juga karena kalau di luar saya takut nanti dilihat sama gimana itu ntar dia ngomongin saya malah makin bully saya takutnya gitu bu malah makin parah gitu jadi kayaknya mesti ketemu ini juga sembunyi bu di ruangan gitu di sini gitu loh bu sama ibu bertiga biar Angel juga pas kalau misalnya lagi curhat-curhat gitu kan Angel kamu kenapa gituin aku gitu kan jadinya Angel nggak sinis, nggak jahat gitu bu, mulai nyindir-nyindir karena kan ada ibu bisa menemani, bisa nasihatin Angel, kayak itu bu. Jadi kamu bisa bersedia ya kalau misalnya ibu panggil untuk menemani kamu sama Angel. Bersedia atau tidak? Bisa dia bu, paling itu bu. Terus ada lagi nggak yang ingin kamu lakuin gitu biar hubungan kamu nih sama Angel nggak memanas kayak gini? Selain dari ketemu itu, saya pengennya sih ada ini kali ya bu ya. Suatu aktivitas yang bisa bareng sama Angel, entah ekskul lagi, atau kita kerja kelompok, atau kita belajar bareng. Pokoknya yang banyak untuk ngobrol sama Angelnya bu, biar kita bisa lebih dekat gitu. Jadi jadi pokoknya nggak satu nggak jahatin, nggak ngebully, yang satunya juga nggak sedih, mulai dibully mulu. Terus juga mungkin saya bisa lebih berani nanya ke teman-teman di kelas kalian kenapa ngebully saya gitu emang saya salah apa terus bisa lebih berani sih bu jadi kalau misalnya dibully kan kalau diem aja malah makin dibully gitu Harus berani untuk berbicara. iya saya masih takut sih bu tapi saya akan berusaha bu untuk lebih berani nanti saya setelah ngobrol sama Angel saya pengen tanya sama anak cowok lainnya si Lagi si Baim aneh-aneh
ikut-ikutan kayak gitu, hal aku apa, nanti aku bisa nanya gitu, nanti bisa mungkin aku cerita sama kakakku. Kakakku kan juga kan cowok, dia kan lebih dewasa, lebih berpengalaman. Aku bisa tanya kira-kira pertemanan aku ini kenapa bisa kayak gini, dan kenapa mereka bisa gitu gituin aku gitu, terus aku harus gimana gitu untuk dapat nasihat baiknya. Terus aku mungkin bisa lebih bersosialisasinya ya Bu ya, jadi nggak temenan cuma sama si Arin aja teman sebakuku, tapi sama yang lain juga, jadi lebih bersosialisasi sama sekelas, dan nggak milih-milih, nggak cuma mau Mary, coba ikut kumpul sama yang lainnya, karena sebenarnya aku masih takut Bu kalau ketemu orang baru gitu, kan Angel baru, terus ada lagi si Bayu kan baru ketemu di pas 8, jadi tuh kayak untuk nimbrung itu masih takut, tapi aku sadar sih Bu, pengen usaha lebih dekat lagi biar kita bisa berteman baik. Selain itu, terus selain itu ini pikiran ya Bu ya, karena tuh aku mikirnya kalau si Angel bisik-bisik ngaruh aku mikirnya negatif, tapi padahal bisa aja bukan ngomongin aku atau ngejelekin aku, mungkin mungkin bisa kayak gitu dari pikiran, jadi aku mikirnya harus lebih positif ya nggak sih Bu? Betul, jadi memang kita harus melatih pikiran kita juga ya, untuk biar tidak memandang sesuatu dengan hal yang negatif. Iya sih, hari ini cukup kali ya, karena waktunya juga sudah 30 menit. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau bahas lebih lanjut lagi, boleh banget ketemu sama ibu gitu, atau misalnya nanti kamu hubungin ibu dulu gitu, ibu aku mau ke ruangan ibu, boleh nanti hubungin aja ibu. Sudah ada masuk juga, jadi kita akhiri aja hari ini, kita tutup dengan ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sharing Ya makasih ya Ibu ya. Ya, ibu juga terima kasih ke Maya sudah mau datang ke sini menceritakan keluh kesah Maya. Nanti saya kabarin dulu Ibu untuk yang selanjutnya Bu ya. Iya, Yang kabarin di ya. Angel itu ya Bu ya. Nanti saya kabarin dulu lagi. Jadi saya balik ke kelas dulu ya Bu ya. Ya, silakan Maya. Assalamualaikum. Salam.